Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisara dari Prodi Sastra Indonesia Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan terkait sastra balai pustaka dan sastra pujangga baru sebagai tugas dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia. Sastra adalah ungkapan ekspresi manusia berupa karya tulisan atau lisan melalui media bahasa. Nah, yang dihasilkan oleh sastra disebut karya sastra. Sastra Indonesia sudah ada sejak dulu kala, bahkan mungkin sudah ada sejak zaman purbakala, yaitu zaman di mana manusia-manusia mulai menggambar dan menulis dalam gua-gua, sehingga menghasilkan karya sastra tersebut. Jika bicara tentang sastra, tidak akan terlepas dari angkatan dan periodisasi penulisan sejarah sastra Indonesia. Periodisasi sastra Indonesia merupakan kesatuan waktu dalam perkembangan sastra yang dikuasai oleh sistem norma yang tertentu atau kesatuan waktu yang memiliki sifat dan cara pengucapan yang khas yang berbeda dengan masa sebelumnya. Periodisasi di Indonesia sendiri terbagi menjadi beberapa angkatan melalui perkembangan yang ada. Salah duanya yaitu Sastra Angkatan Balai Pustaka dan Sastra Angkatan Pujangga Baru. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai Sastra Angkatan Balai Pustaka dan Sastra Angkatan Pujangga Baru. Yang pertama adalah Sastra Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya. Kenapa? Karena pada saat itu novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli paling populer pada zaman itu dan merupakan puncak karya sastra pada zaman itu. Kebanyakan penulis pada zaman itu berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka lebih banyak menuliskan persoalan tentang adat istiadat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, penindasan hak perempuan, serta kewenangan kaum tua terhadap kaum muda. Prosa berupa roman, novel, drama, dan cerita pendek, serta puisi mulai menggantikan kedudukan syair pada masa itu. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Balai Pustaka menerbitkan karya dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, serta dalam jumlah terbatas yaitu dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Adapun ciri-ciri dari Angkatan Balai Pustaka yaitu yang pertama menggunakan bahasa Melayu, lalu sebagian besarnya beralur maju, menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, mengangkat tema romantisme, latar dan permasalahannya itu berangkat dari kedaerahan, budaya dan adat istiadat, berisi pertentangan paham antara kaum muda dan kaum tua. Cerita yang diangkatnya itu sesuai dengan yang terjadi pada zamannya. Dan yang terakhir itu adalah memuat pesan moral yang mendidik. Para sastrawan pada Angkatan Balai Pustaka yaitu ada Nur Sultan Iskandar yang disebut juga sebagai Raja Angkatan Balai Pustaka karena ada banyak karyanya pada zaman itu. Lalu ada Muhammad Qasim, Marah Rusli, Abdul Muiz, dan Merari Siregar. Adapun karya sastra Angkatan Balai Pustaka yang pertama itu novel Siti Nurbaya tahun 1922 karya Marah Rusli, novel Ajab dan Sangsara tahun 1920 karya Merari Siregar, kumpulan syair Nyanyi Sunyi tahun 1937 karya Amir Hamzah, dan kumpulan cerpen Teman Duduk tahun 1936 karya M. Qasim. Yang kedua adalah Sastra Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru adalah angkatan yang hadir untuk menggantikan Angkatan Balai Pustaka yang berjaya sebelumnya. Angkatan ini diberi nama Angkatan Pujangga Baru karena angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru merupakan sebuah angkatan sastra yang muncul pada tahun 1933 di bawah pimpinan Sultan Takdir Ali Syahbana dan Armin Pane.
Munculnya angkatan pujangga baru dilatar belakangi oleh semangat para sastrawan yang ingin memajukan kesusastraan Indonesia. Kemudian, angkatan ini juga menumbuhkan kesusastraan baru yang sesuai pada zamannya. Tidak hanya itu, angkatan pujangga baru juga mempersatukan para sastrawan dalam satu wadah yang sebelumnya tercerai-berai menulis dalam beberapa majalah. Sastrawan yang menandai periode ini antara lain Sultan Takdir Ali Syahbana, Armin Pane, Asrul Sani, Sanusi Pane, Amir Hamzah, Ali Hasmi, J. Eta Tengkeng, Selasih, dan Mojasa. Salah satu karya sastra yang paling terkenal pada periode ini yaitu novel Layar Terkembang karya Sultan Takdir Ali Syahbana. Berbeda dari angkatan Balai Pustaka yang menerbitkan buku dengan bahasa daerah dan bahasa Belanda, Pujangga Baru hampir sepenuhnya menggunakan bahasa Indonesia dan berusaha untuk mengembangkan bahasa nasional tersebut. Adapun ciri-ciri angkatan Pujangga Baru, bercorak romantik atau idealistis, masih secorak dengan angkatan sebelumnya, hanya saja angkatan sebelumnya itu romantik pasif dan periode ini menggunakan romantik aktif. Hal ini tuh berarti bahwa cita-cita atau ide baru dapat menggantikan apa yang sudah dianggap tidak berlaku lagi. Angkatan Pujangga Baru menggunakan bahasa Melayu modern dan sudah meninggalkan bahasa klise. Mereka ini berusaha membuat ungkapan dan gaya bahasa sendiri. Pilihan kata, penggabungan ungkapan, serta irama sangat dipentingkan oleh periode ini sehingga dianggap terlalu dicari-cari. Karya sastra angkatan Pujangga Baru antara lain novel Layar Terkembang tahun 1936 karya Sultan Takdir Ali Syahbana, novel Belenggu tahun 1940 karya Armin Pane, drama Sandiakala Ning Majapahit tahun 1938 karya Sanusi Pane, Sajak Kisah Seorang Pengembara tahun 1936 karya Ali Hasmi, serta kumpulan puisi Rindu Dendam tahun 1934 karya J. Eta Tengkeng. Jadi dapat disimpulkan bahwa angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra yang muncul di Indonesia sejak tahun 1920 yang diterbitkan oleh penerbit Balai Pustaka. Karya pada zaman ini sangat kental dengan adat dan persoalan Minangkabau, karena kebanyakan penulis pada zaman ini berasal dari Minangkabau. Dan setelah itu muncullah angkatan baru yang menggantikan angkatan Balai Pustaka, yaitu angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini dipublikasikan lewat majalah Pujangga Baru pada tahun 1933. Pada angkatan ini tumbuh kesusastraan baru yang sesuai dengan zamannya. Angkatan Pujangga Baru mempersatukan para sastrawan baru dalam satu wadah yang sebelumnya tercerai-berai menulis dalam beberapa majalah.